Halo Sobat Kenny, balik lagi sama aku Shiro di channel Kenny Class. Pernah nggak sih kamu ngerasa kok semakin gede teman kita semakin sedikit ya? Nah, buat kamu yang ngerasain hal ini, ada penjelasannya nih buat kamu. Penjelasan ini ditulis oleh John Thibault dan Harlotte Kelly, George Human, Richard Emerson, dan Peter Blau. Jadi, kita sebagai manusia sangat menyukai pertukaran. Mulai dari bertukar informasi hingga barang-barang dan jasa. Pertukaran inilah yang membuat manusia semakin berkembang. Dan ini juga yang membuat kita memiliki teman yang semakin sedikit saat semakin dewasa. Mari kita bedah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Jadi dalam berhubungan, manusia juga menginginkan timbal balik. Ya kayak PDKT lah, kamu nggak mau kan kalau cintamu bertepuk sebelah tangan. Apa saja sih yang menjadi pertimbangan kita untuk berteman dengan orang lain? Berikut pertimbangannya. Yang pertama, biaya. Setiap kita berhubungan dengan siapapun, pasti akan dibayar dengan sebuah biaya, baik berupa tenaga maupun materi. Coba kamu bayangin, ketika kamu ingin bermain dengan teman, pada masa sekolah sajalah misalnya, kita harus membuat janji, menghampiri tempat untuk bertemu, dan mungkin kita akan jajan saat bermain. Jadi akan ada biaya yang keluar saat kita berhubungan dengan orang lain. Semakin dewasa, waktu, uang, dan tenaga kita semakin terbatas. Sehingga kita tidak bisa main sebebas saat kita masih anak-anak. Jadi biaya ini menjadi salah satu faktor mengapa kita memiliki teman yang semakin sedikit saat dewasa. Yang kedua, imbalan. Bukan berarti pamrih ya, tapi secara tidak sadar kita pasti akan berteman dengan seseorang yang memberikan imbalan kepada kita. Seperti sesimpel kamu berbicara dengan seseorang itu, kemudian dia mendengarkan kamu, dan kamu merasa diperhatikan. Begitu juga dengan dia, ketika dia berbicara dengan kamu mendengarkan dia, dan dia merasa diperhatikan. Maka kalian berdua akan menjadi teman satu sama lain, dan saling mengerti satu sama lain. Jadi kalian bisa berteman dengan baik. Shiro yakin kalian tidak mau berteman dengan seseorang yang tidak mau mendengarkan kamu. Siapa juga yang mau berteman dengan seseorang yang tidak mengerti kita, ya kan? Yang ketiga, keuntungan. Nah ini merupakan ujung dari faktor pertama dan kedua. Setelah kita mengeluarkan biaya dan mendapatkan imbalan, kita akan menimbang nih, apakah ada keuntungannya saat kita berteman dengan orang tersebut. Misalnya begini, kamu mengeluarkan biaya berupa tenaga nih untuk bertemu dengan teman kamu. Kemudian ketika sudah bertemu, dia meminta kita untuk melakukan sesuatu untuk dia, dan kita melakukan itu. Namun, pada kemudian hari, kamu meminta bantuan dia. Akan tetapi dia banyak sekali alasan untuk menolak membantu kamu. Nah, kamu pasti sebel sendiri kan, dan tidak mau lagi berteman dengan orang seperti itu. Karena yang ada hanya merugikan kamu. Ya kan? Ya itulah faktor-faktor selain kesibukan kita yang sudah dewasa ini ya. Dengan semakin banyaknya kesibukan dan terbatasnya sumber daya seperti waktu, tenaga, dan uang kita yang terbatas. Faktor-faktor di atas juga semakin membuat kita memilih teman yang baik untuk kita. Nah, jadi gimana nih? Sekarang kamu udah tahu kan rahasia kenapa teman kamu semakin sedikit? Jangan lupa like dan share video ini ke teman kamu supaya hubungan kalian semakin erat dan tidak lepas lagi sampai tua nanti. Sekian dari Shiro, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe video ini dan nyalakan loncengnya.